Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Sungguh kita mengucap syukur kepada Allah yang telah menyertai kehidupan kita. Hari-hari yang telah kita jalani di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, dalam studi kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan seluruh hidup kita, mengajak keluarga kita untuk kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita bangkit berdiri, mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan KPPK nomor 27, Kasih Allah Amat Besar. Kasih Allah
besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selaut, walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas, Dia batang sebagai pena, dan tiap orang menulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. kasih-Nya Tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Nats pembimbing yang akan menuntun kita di dalam ibadah hari ini maupun dalam minggu ke depan ini, 1 Korintus pasal 16 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Ada satu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Biarkanlah nats pembimbing ini akan menuntun setiap kita. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, dan kita boleh merendahkan diri untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Mari kita ambil waktu teduh. Ibadah Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Kami mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, karena iman kita dibenarkan. Amin. Bukan dengan perbuatan baik kita, bukan dengan amal kita atau usaha kita, tetapi semata karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan memang benar, kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan baik kita.
bukan karena apa yang kita lakukan di dunia ini, tetapi semata karena anugerah Tuhan yang sempurna yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian PPK nomor 94, karena imanku dibenarkan. Karena imanku dibenarkan, betapa sukacita, dengan darahnya disucikan, betapa sukacita. Haleluya, haleluya, diselamatkan, dosa telah dihapuskan, dulu hilang sekarang pulang, berjubah kebenaran. Bait yang kedua, dalam Kristus tadi dihukumkan. Dalam Kristus tadi dihukumkan, betapa sukacita, amin, ku dinaungi kebenarannya, betapa sukacita. Kita bangkit berdiri. Haleluya, diselamatkan, dosa telah dihapuskan, dulu hilang sekarang pulang, berjubah kebenaran. Haleluya, haleluya, diselamatkan, amin, dosa telah dihapuskan, dulu hilang sekarang pulang, berjubah kebenaran. Kita berjubahkan kebenaran karena Kristus telah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Sehingga di pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang, membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa keluarga kami di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak sanggup kami membalas perbuatan Tuhan, tak sanggup kami membalas anugerah-Mu di dalam hidup kami. Itulah sebabnya di pagi hari ini kami hanya bersyukur, kami hanya memuji, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Engkau Allah bertahta di tengah-tengah pujian penyembahan umat-Mu. Oleh sebab itu Bapa di sorga pagi ini, kami bersyukur untuk pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya dalam ketambahan usia mereka diberkati oleh Tuhan.
diberkati dalam perjalanan hidup mereka ke depan, dan Tuhan akan pakai hidup mereka untuk menjadi saksi Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Kami percaya bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan, menguatkan kehidupan mereka, agar di tengah pergumulan yang mereka alami, mereka tetap bersandar, mereka tetap berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan dari Evangelis Jennifer pasca operasi melahirkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dokter Iriani yang dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk Ibu Lone, Tuhan jamah, Tuhan lawat. Berdoa untuk Ibu Nurtiasi. Bahkan ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini dalam kondisi kelemahan, yang sedang berbaring di rumah ya Tuhan. Kami berdoa, kami minta dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus, jamah lawat mereka Tuhan, agar mereka mengalami kesembuhan, pemulihan dari Tuhan. Terlebih khusus ya Tuhan, iman percaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang hadir hari ini beribadah kepada Tuhan, mereka punya pergumulan di hadapan Tuhan. Kami percaya, sendingkanlah telingamu, dengarkanlah setiap seruan mereka. Engkau menilik keberadaan mereka Tuhan, dan Engkau jawab sesuai dengan waktumu di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa saat ini ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang sudah mulai kembali sekolah, walaupun masih dengan sekolah daring ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami. Kami percaya Allah yang setia senantiasa memberkati segala usaha pekerjaan kami, dan ajarkan bagi kami setiap berkat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kami boleh belajar untuk memberi, belajar untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan, belajar untuk melihat jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, khususnya untuk virus corona yang melanda bangsa kami, kota kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan pemerintah, bahkan tim medis sebagai garda terdepan. Tuhan tolong mereka, bahkan masyarakat yang ada, biar kalau boleh bekerja sama satu dengan lain untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap menjaga pola hidup sehat ya Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan virus ini akan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika ada intervensi kuasa kegelapan di balik virus ini, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Roh Kudus bekerja, ada pemulihan terjadi bagi bangsa kami, bagi provinsi kami, bagi kota kami, bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di bulan misi ini Tuhan, mengajarkan bagi kami untuk kami memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak. Untuk kami berdoa, untuk kami menceritakan kabar keselamatan bagi keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa pengharapan kami, ini seruan kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus, kekasih jiwa kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan berkata demikian. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh trio wanita.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang melandasi kita dalam ibadah hari ini. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-16. Bapak Ibu Saudara memperhatikannya, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan yang melandasi kita dalam ibadah saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan, baik itu persembahan syukur maupun persepuluhan. Bahkan mungkin ada persembahan-persembahan lain yang Bapak Ibu Saudara persiapkan. Mari kita berikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mempersiapkan persembahan. Mari kita naikkan pujian, hitunglah berkat-Mu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bait yang kedua. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bersama-sama kita akan berdoa untuk persembahan. Dengan penuh kasih, minta kesediaan Ibu Novi pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita saudara doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu pada saat ini. Dan pada saat ini juga Bapa, kami sudah memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Engkau berkati persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini, agar dapat dipakai bagi pelayananmu di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita selalu meyakini bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita. Firman Tuhan menuntun setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan dalam sikap berdoa. Kita bersama-sama menaikkan pujian, ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku
sekarang dengan urapan-Mu yang baru, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, mesbah doa-Mu, agar semua keluargaku, datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Tempat kudus-Mu, Mari persembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Mari biarkanlah kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan di pagi hari ini. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Mari persiapkan hati kita, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan, mesbah doa-Mu, agar semua keluargaku, datang menyembah-Mu. Mari katakan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, mesbah doa-Mu, agar semua keluargaku datang menyembah, agar semua keluargaku, datang menyembah, agar semua keluargaku, datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kami
menjadi mesbah doamu, menjadi rumah doamu bagi keluarga kami, bagi bangsa kami. Dan teguhkanlah kami melalui firman-Mu hari ini. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi setiap kami, sehingga dikala kami kembali dari tempat ini, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan kami boleh membawa kasih Tuhan, sehingga orang lain boleh berjumpa dengan kasih-Mu. Kami ucap syukur ya Tuhan. Kami pertaruhkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Pekerjaan kuasa setan roh jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus hadir di tempat ini. Kami pertaruhkan waktu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu sukacita bagi kita pagi hari ini karena Tuhan masih izinkan setiap kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita sudah banyak mendengar firman Tuhan melalui renungan-renungan, bahkan dikirim melalui WhatsApp, ya, Instagram, bahkan yang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, karena saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan terus menyegarkan setiap kita, bahkan menolong setiap kita untuk terus mengenal dan terus mengenal Allah lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perikop ini sebenarnya ada beberapa nasihat Rasul Paulus. Yang pertama di ayat yang ke-13 di sana dikatakan berjaga-jagalah dan berdiri teguhlah di dalam iman. Saudara, nasihat yang pertama dari Paulus kepada jemaat di Korintus adalah berjaga-jagalah. Berawas-awaslah, waspadalah senantiasa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya kepada Kristus memang harus waspada, harus berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada ancaman, ada tantangan, ada banyak hal yang membuat seseorang itu bisa jatuh Bapak Ibu Saudara, sehingga Paulus menasihatkan harus berjaga-jaga senantiasa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kenapa Paulus mengatakan berjaga-jaga senantiasa? Karena memang jemaat di Korintus Bapak Ibu Saudara ada di sebuah kota yang metropolitan. Ada di sebuah kota yang betul-betul serba mewah, serba segalanya ada. Bahkan kalau kita perhatikan di pasal 1, pasal 2 Bapak Ibu Saudara, kita bisa menemukan di sana bahwa di dalam jemaat Korintus sendiri itu ada kekacauan, ada pertikaian di antara mereka. Sehingga Paulus menasihatkan kamu harus berjaga-jaga dan berdiri teguh di dalam iman. Jadi fokus Paulus, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus adalah supaya mereka itu benar-benar waspada terhadap segala situasi yang ada. Jangan sampai karena pertikaian, jangan sampai karena persoalan yang terjadi membuat mereka pisah, membuat mereka pecah. Bahkan Bapak Ibu Saudara kalau kita perhatikan di sana, ya, ternyata di dalam jemaat di Korintus ada penyesat-penyesat yang muncul yang menyesatkan jemaat-jemaat Tuhan yang lemah. Sehingga mereka tidak lagi menjadi satu iman, tidak lagi menjadi satu tubuh Kristus yang bersatu hati untuk bertumbuh, untuk berbuah bersama. Tetapi justru saudara, pertikaian-pertikaian itu, perbedaan-perbedaan itu membuat mereka jadi pecah, membuat mereka jadi berpisah, membuat mereka tidak lagi bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga ada yang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dilanjutkan di sana, bersikaplah sebagai laki-laki. Artinya Paulus menasihatkan, hendaklah jemaat di Korintus itu sebagai pribadi yang siap, pribadi yang berdiri teguh, pribadi yang kuat, pribadi yang benar-benar gigih, berani menghadapi apapun, terlebih khusus dalam hal pengajaran sesat. Nah Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kemudian di ayat yang 14 Paulus menasihatkan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ada banyak orang yang bekerja, ada banyak orang yang melayani, ada banyak orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan.
tetapi dengan sungut-sungut, dengan bantah-bantahan, seperti layaknya Marta dan Maria. Ketika Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, kemudian Marta melihat Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus. Dia mengeluh dengan keadaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ada beberapa nasihat Rasul Paulus ini yang sebenarnya mengarah kepada satu tujuan, bahwa sesungguhnya jemaat-jemaat di Korintus itu Tuhan mau supaya mereka itu memiliki kesatuan. Karena dengan kesatuan yang ada membuat mereka bisa bertumbuh dan berbuah bersama di dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, yang luar biasanya sekali lagi di dalam sisipan-sisipan nasihat Rasul Paulus, dia menyisipkan satu pribadi dan juga satu keluarga di sana, yaitu pribadi Stefanus dan keluarganya. Perhatikan di ayatnya yang ke-15. Ada suatu permintaan kepadamu saudara-saudara, kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Saudara, sambil menasihati jemaat di Korintus, Paulus menyisipkan sebuah kesaksian dari sosok pribadi, seorang imam, seorang kepala keluarga dan juga keluarganya. Di mana keluarga Stefanus inilah orang yang pertama-tama berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di Akaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa menjadi pelajaran penting bagi kita tentang nasihat Rasul Paulus ini? Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-15 di sana, bahwa aku minta kepada kamu, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama bertobat di Akaya. Salah satu anggota keluarga itu percaya Kristus, bertobat dengan sungguh-sungguh, meninggalkan cara hidup yang lama dan mulai hidup yang baru dengan Tuhan. Maka sesungguhnya di sana misi itu akan berkembang kepada keluarga yang lain. Misi itu akan sampai kepada keluarga-keluarga yang lain. Sehingga dengan jelas Paulus menasihatkan, Paulus menyampaikan dengan tegas di sana bahwa ada satu pribadi, yaitu Stefanus. Ia dan keluarganya orang yang pertama-tama bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, pertobatan Stefanus ini dibuktikan dengan mengabdikan hidupnya untuk orang lain. Pertobatan Stefanus dibuktikan dengan sebuah tindakan, sebuah sikap yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen yang katanya mengaku bertobat, mengaku sudah percaya Yesus, mengaku sudah mengenal Yesus, tetapi cara hidupnya tidak berubah. Prioritas hidupnya tidak berubah. Ada banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, yang katanya mengenal Yesus, yang katanya percaya Yesus, tetapi seluruh kehidupannya tidak diubahkan. Apakah karena Yesus salah? Tidak. Tetapi pertobatannya tidak dengan sungguh-sungguh. Makanya kenapa sampai Paulus menyisipkan kesaksian Stefanus ini kepada jemaat di Korintus? Karena memang jemaat di Korintus, saudara, mereka tidak memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh. Sehingga timbullah pertikaian di sana, timbullah perpecahan di sana. Mereka tidak bercocok satu dengan yang lain. Mereka bikin kelompok-kelompok sendiri. Tidak nampak lagi sebagai tubuh Kristus yang saling menyayangi, saling menopang satu dengan yang lain. Tetapi justru mereka saling mencela. Justru mereka saling menuding satu dengan yang lain. Sebagai jemaat yang seharusnya mereka bertumbuh bersama. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, pelajaran penting bagi kita adalah pertobatan yang sejati itu akan melahirkan sebuah kesungguhan hidup. Pertobatan yang sejati di dalam Tuhan, pertobatan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan akan membuat seseorang itu mengabdi dengan sungguh-sungguh. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, coba kita mereview kembali kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Apakah saya ini sudah sungguh-sungguh bertobat? Apakah saya benar-benar sudah lahir baru? Seperti Stefanus.
Karena Stefanus jelas sekali dikatakan, setelah dia bertobat, dia mengabdikan hidup kepada orang-orang kudus lainnya. Artinya apa? Dia mau melayani, dia mau memberi diri, dia mau memberi hartanya untuk orang-orang kudus. Ini bukan merupakan sebuah teladan yang sangat baik. Kekristenanmu sejauh mana? Hari ini kehidupanmu sebagai orang percaya sejauh mana? Apakah engkau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, lalu kemudian mengabdikan hidup kepada Kristus? Apakah engkau hari ini benar-benar engkau lahir baru di dalam Kristus, sehingga akan nampak, akan kelihatan buah-buah yang baik yang bisa disaksikan, bisa dilihat oleh banyak orang? Karena Bapak Ibu Saudara akan sangat prihatin kalau kita bilang percaya Yesus, tetapi buah kehidupan kita tidak perlihatkan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini begitu heboh di media, di medsos saudara, tentang dua sosok pribadi, yaitu John Kay dan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Kita bisa mendengar bahasan-pembahasan dari hamba-hamba Tuhan yang bergerak di YouTube saudara, dan banyak pembahasan yang berpihak kepada Ahok atau John Kay, dan banyak pandangan juga yang berpihak kepada yang berlawanan dengan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, pertanyaan perenungan bagi kita adalah, memang kita nggak bisa menjudge mereka, karena mereka punya waktu yang Tuhan berikan buat mereka untuk benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Kita nggak bisa menghakimi mereka. Yang perlu kita lakukanlah kita berdoa, kita memberkati mereka, biarlah Tuhan pulihkan hidup mereka. John Kay, Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, dulunya katanya sudah bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam penjara. Lalu kemudian karena kedagingan ini, yang duniawi ini, seperti Paulus berkata, apa yang aku lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya yang baik itu yang ingin aku lakukan, tetapi yang aku lakukanlah hal yang tidak baik. Informasi Bapak Ibu Saudara bahwa dia sudah khotbah di dalam penjara, sudah diundang di mana-mana, ya. Mungkin barangkali sudah ditabiskan menjadi pendeta Bapak Ibu, tetapi ternyata kena kasus lagi. Ya itu lewat saja. Mari kita coba melihat diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar seperti Stefanus, bahwa dia bertobat sungguh-sungguh, dan bukti pertobatan itu dia mengabdikan hidup kepada orang lain. Dia tidak mengabdi lagi kepada dosa, dia tidak mengabdi lagi kepada masa lalu, tapi dia mengabdikan hidupnya kepada banyak orang, kepada jiwa-jiwa yang butuh diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, misi itu dimulai dari sebuah keluarga. Makanya Bapak Ibu Saudara tidak heran kenapa sampai suami-suami nggak betah tinggal di rumah. Adakah engkau punya sikap yang baik terhadap suamimu? Adakah engkau punya cara yang baik buat suamimu? Adakah engkau dengan kata-katamu yang baik engkau ucapkan buat suamimu? Ada begitu banyak wanita-wanita, ibu-ibu yang tersakiti. Kenapa? Karena sikap seorang suami yang begitu kasar terhadap istri. Bahkan gak mau peduli dengan kehidupan istri. Dulu waktu pacaran, waduh, love-nya minta ampun. Mungkin berlipat kali ganda love-nya. Tapi ketika waktu menikah, love-nya sudah mulai berkurang, bahkan mungkin sudah sirna. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, mari kita coba merenungkan di sini. Seorang imam dan sebuah keluarga dicatat oleh Paulus di sini. Mereka sungguh-sungguh bertobat dan mengabdikan hidup kepada banyak orang. Saudara, pertobatan yang sejati akan melahirkan kehidupan yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sejati akan melahirkan pengabdian yang sungguh-sungguh. Maka hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan.
perjalanan iman kita bukan diukur dari seberapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Perjalanan iman kita, perjalanan kesaksian kita tidak diukur dari seberapa banyaknya kita beribadah. Tetapi bagaimana dengan pola kehidupan kita? Adakah kehidupan kita diubahkan dari hari ke hari? Sehingga kita semakin mengabdikan hidup kita kepada Tuhan melalui kehidupan sesama kita. Saudara, misi Allah dimulai dalam keluarga. Dan misi itu dimulai dari sebuah pertobatan yang sejati. Mari lihatlah diri kita, tidak usah lihat dengan orang lain. Tidak usah lihat kehidupan orang lain, lihatlah diri kita. Introspeksilah kehidupan kita. Adakah saya sudah bertobat sungguh-sungguh? Kalau belum, saudara, hari ini saya tantang saudara, mari datang di hadapan Tuhan. Bawalah hatimu, bawalah hidupmu kepada Tuhan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Tanggalkan kehidupan yang lamamu dan mulailah hidup yang baru dengan Tuhan. Sehingga dengan pertobatan yang sejati itu, Tuhan akan membawa engkau untuk mengabdikan hidup kepada Dia, mengabdikan hidup kepada orang lain. Sehingga tujuan hidup Allah di dalam hidupmu itu akan sungguh-sungguh nyata bagi orang lain. Makanya ada pujian yang berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, kuberikan hatiku, kuberikan hidupku hanya bagimu. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman hari ini menolong saudara dan saya untuk menemukan misi Tuhan yang sesungguhnya, untuk menemukan pertobatan yang sesungguhnya. Ingat, pertobatan yang sejati di dalam Kristus melahirkan kesungguhan hidup. Pertobatan yang sejati di dalam Tuhan melahirkan pengabdian yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sejati di dalam Tuhan itu akan berdampak kepada orang lain. Ada banyak keluarga kita yang belum mengenal Yesus. Ada banyak keluarga kita yang belum percaya Yesus. Ada banyak sahabat-sahabat kita yang belum mengenal Yesus. Tetapi mereka akan berjumpa dengan Yesus melalui kehidupan kita. Janganlah lagi hidup di dalam cara hidup yang lama, tetapi mulailah hidup yang baru di dalam Tuhan. New normal, new life. Kehidupan yang normal saat ini, mari kita mulai hidup yang baru dengan Tuhan. Tanggalkan cara hidup yang lama, mulailah komitmen baru dalam Tuhan. Mengabdilah dengan sungguh-sungguh. Dan biarkanlah hidup kita berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu semakin meneguhkan iman dan panggilan kami. Tuhan, tolong kami belajar seperti Stefanus dan keluarganya yang sungguh-sungguh bertobat. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pengabdiannya sungguh-sungguh di dalam Engkau. Hidupnya berdampak bagi banyak orang. Sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Kesaksian akan nyata bagi banyak orang. Tuhan berkati kami pribadi. Tuhan tuntun kami agar hidup kami semakin diubahkan di dalam Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Kristen agar menjadi keluarga yang kuat, yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Dan mereka hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur, meteraikan firman, tanamkan firman di dalam hati kami agar boleh menjadi benih yang bertumbuh dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar bersama pagi hari ini. Saya percaya firman itu meneguhkan setiap kita. Dan saat ini beberapa informasi pelayanan yang kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan tambahkan usia di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati, dan senantiasa Tuhan menopang kehidupan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun berada.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita terus doakan untuk pemulihan bangsa kita. Bahkan kita berdoa ke depan supaya new normal ini yang kita lakukan, kita berdoa supaya ada perkembangan-perkembangan baru, ada perubahan-perubahan yang baru untuk kita boleh bersama-sama kembali berkumpul setelah dibatasi oleh usia ataupun oleh banyak hal yang mengikat kita. Kita perdoakan hal ini supaya pemulihan dan pemulihan Tuhan boleh anugerahkan bagi bangsa kita. Shalom jemaat Tuhan. Saya saat ini sedang memperlihatkan halaman gereja dan juga gereja kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, kami hamba Tuhan dan bersama-sama dengan pengurus jemaat sudah mempersiapkan semua hal sehubungan dengan persiapan ibadah kita pada tanggal 26. Dan gambar ini ada tempat cuci tangan. Itu kami sudah persiapkan 2 tempat. Dan sebelum kita naik ke lantai 2, di lantai 1 itu sudah ada protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan dengan baik. Marilah kita menjadi jemaat yang dewasa untuk adaptasi dengan kebiasaan yang baru dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu sediakan hand sanitizer. Kemudian jangan lupa pakai masker, ini yang terus diingatkan oleh pemerintah, ya. Lalu kemudian cuci tangan, karena ini bagian dari iman kita. Lalu kemudian untuk sementara waktu kita menjaga jarak dulu, sampai benar-benar pemulihan ini bisa terjadi. Dan kita bersyukur pembangunan lantai 2 ini sudah selesai dengan baik dan kita sudah membersihkan semuanya. Bersama-sama dengan pengurus, bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Dan di lantai 2 pun sebelum masuk ruangan ibadah Bapak Ibu Saudara juga ada protokol kesehatan. Ya, ada banner di sana. Bapak Ibu Saudara memperhatikan sekali lagi. Kursi-kursi sudah diatur sedemikian rupa. Dan ini ada kursi-kursi yang disilang atau dikali. Itu berarti jemaat tidak boleh tempati kecuali yang kosong itu yang Bapak Ibu Saudara bisa tempati. Kami semua sudah mempersiapkan dengan baik dan kami siap melayani pada tanggal 26 Juli 2020. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan untuk bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kiranya ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah informasi gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah saat ini. Saatnya kita bangkit berdiri. Mari kita melihat samping kiri kanan dengan memberikan senyum, ya, dan kita akan mengakhiri ibadah. Kita naikkan pujian doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah kembali dari tempat ini. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Allah Tritunggal menyertai saudara. Terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melimpahi engkau dengan segala kasih karunia-Nya. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita saat ini. Kami pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat bekerja, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Shalom.